Kali ini saya mau bicara tentang kemarahan publik yang memuncak kepada Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau yang sering disebut dengan Presidential Communication Office, PCO, Hasan Nasbi, yang dinilai tidak memberikan rasa respek dan simpati kepada jurnalis Tempo yang saat ini sedang mendapatkan teror politik karena dikirimi kepala babi. Jadi judul ceritanya adalah seorang jurnalis Tempo, namanya Francisca. Dia adalah seorang jurnalis politik dan juga adalah host podcast bocor halus yang fenomenal yang dilaksanakan oleh Tempo, itu mendapatkan teror berupa kiriman kepala babi. Publik di seluruh Indonesia memberikan dukungan supaya Francisca ini baik-baik saja, keselamatannya itu baik-baik saja, dan yang paling penting, tidak gentar untuk terus memberikan informasi-informasi kritis, tentu sebagai upaya untuk membangun demokrasi kita yang sehat. Ketika di tengah dukungan publik yang cukup luar biasa kepada Francisca, inilah yang kemudian menjadi titik kemarahan publik. Begitu banyak kawan-kawan media yang lain bertanya kepada Kepala PCO Hasan Nasbi terkait dengan teror berupa kiriman kepala babi itu. Alih-alih memberikan dukungan dan support politik, Hasan Nasbi justru menganggap seakan-akan persoalan teror kepala babi itu adalah sebagai sebuah lelucon. Dengan nada yang cukup singkat, kata Hasan, sebaiknya dimasak saja. Artinya apa? Kalau dipanjangkan kalimatnya, kalau ada kiriman babi dan itu teror politik dialamatkan kepada jurnalis Tempo, ya sebaiknya kepala babi itu dimasak saja. Itulah yang kemudian membuat begitu banyak masyarakat dan publik marah semarah-marahnya. Bagaimana mungkin seorang pejabat publik yang saat ini dekat dengan kekuasaan menjadi jubir istana, memberikan satu statement yang sifatnya sinikal, sikapnya penuh dengan lelucon, dan menganggap bahwa persoalan teror itu dianggap tidak penting. Inilah yang kemudian membuat masyarakat itu geram dan marah nggak karu-karuan. Karena ini kan menganggap persoalan ancaman dan intimidasi politik itu adalah persoalan sepele, persoalan main-main, dan persoalan tidak penting. Inilah yang kemudian kenapa begitu banyak masyarakat menyebut Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ini sangat tidak pantas memberikan statement-statement yang justru tidak mencerminkan sebagai pejabat publik. Ini yang per hari ini, sehari dua hari ini, kemarahan publik tidak pernah berhenti. Coba bisa kita bayangkan, kalau ada teman, ada sahabat, dan siapapun orang di negara kita, tidak pandang bulu, entah dia jurnalis, entah dia orang biasa, entah orang awam, kalau dia mendapatkan teror politik, itu mestinya jangan dicemooh, jangan dicibir, apalagi itu dianggap sebagai sebuah lelucon. Ini nggak main-main loh, ini urusannya nyawa. Teror itu adalah persoalan nyawa. Publik tahu kok. Ketika seseorang itu dikirimi kepala babi, itu kan sebagai sebuah intimidasi. Itu sebagai sebuah ancaman politik. Bukan hanya kepala babi, biasanya terjadi kepada kelompok-kelompok aktivis yang kritis. Ancaman-ancaman berupa hal-hal yang lain. Ditelepon orang tidak dikenal, dikirimi telur busuk, dikirimi misalnya tikus yang sudah mati, dikirimi juga misalnya ayam yang sudah mati, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi inilah yang saya kira secara politik orang tahu ketika dikirimi kepala babi, jurnalis Tempo Francisca ini tentu sangat mengancam keselamatannya. Itulah yang saya kira mestinya seorang pejabat publik memberikan respon yang cukup positif. Toh banyak kok politisi-politisi di kisaran pendukungnya Kimplas itu memberikan dukungan dan sangat menyayangkan pernyataan Kepala PCO yang dinilai tidak punya simpati itu. Itu yang pertama yang menurut saya menjadi prinsip, menjadi penting. Yang kedua, tentu juga bisa dipahami dalam konteks misalnya Hasan itu mengatakan apa yang dia sampaikan dengan cara mengatakan sebaiknya dimasak saja, itu didasarkan atas unggahan media sosial Francisca ketika membuka kiriman kepala babi itu. Memang Francisca itu mengatakan semacam butuh kiriman daging babi, bukan kepalanya. Tapi kan itu bukan menjadi dasar untuk mengatakan bahwa persoalan teror politik ini adalah persoalan lelucon. Francisca mengatakan bahwa butuh kiriman daging babi ketika membuka paket kepala babi itu sebagai bentuk protes dan ingin melawan balik para pelaku terornya. Jangankan kepala babi, dagingnya saja ditunggu oleh Francisca. Itu kan ungkapan perlawanan dari seorang jurnalis yang tidak akan pernah takut dan tidak pernah gentar dengan ancaman-ancaman apapun. Jadi pernyataan Francisca itu sebenarnya harus diletakkan sebagai bentuk perlawanan
sebagai bentuk keberanian, dia itu tidak akan gentar dan tidak akan mundur, sekalipun begitu banyak teror yang akan mungkin menghampirinya. Oke, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Tentu teman-teman juga sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari saudara kita Adi Prino mengenai berita mengenai Tempo, yang dimana Tempo mendapatkan kiriman dari salah satu ya pembenci Tempo lah, sehingga dia mengirimkan kepala babi. Nah, ini salah satu intimidasi yang sangat keras, teman-teman. Tetapi pembahasan dari Adi Prino ini, ada salah satu jubir dari istana menyelipilikan dengan serangan-serangan terhadap Tempo. Namun itu tidak pantas seorang jubir istana mengatakan hal tersebut dengan sepele. Ini adalah intimidasi yang sangat keras, teman-teman, yang seharusnya ini akan diatasi oleh Kapolri. Harus diselidik siapa pengiriman hal tersebut sampai dikirim kepala babi terhadap Tempo atau bocor halus, teman-teman. Teman-teman, di sini kan membacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita sebagaimana tanggapan mereka terhadap pernyataan atau edukasi dari saudara kita Adi Prino, dan sebagai ulasan kita juga dari saudara Ena Dara. Setuju banget Bang Adi Prino, Tempo harus mendapatkan dukungan politik dan moral dari kita semua. Kemerdekaan bukan berupa hadiah, tapi perlu perjuangan. Tentu kita sebagai masyarakat ketika melihat berita ini tentu tidak pantas. Ini adalah salah satu intimidasi kita sebagai masyarakat. Ketika Tempo masih di jalan yang benar, tentu masyarakat akan mendukung, akan mendorong, dan akan memperjuangkan. Tentu kalau Tempo adalah berita atau jurnalis yang sangat, menurut saya sangat keren dan sangat fakta-fakta yang mereka keluarkan. Tetapi inilah ketika ada orang yang jujur mengkritik soal pemerintahan, banyaknya para pembenci seperti Ahok juga telah mendapatkan kritikan-kritikan pedas dari pejabat-pejabat, sehingga pada saat ini hilang berita koruptor tersebut. Ahok membongkar, malah dikatai sebagai pahlawan kesiangan, pahlawan kemenangan. Tentu ketika masih di jalan benar, masyarakat akan tetap mendukung. Jadi soal kasus ini pun, soal terornya dan mengirimkan kepala babi, ini sangat-sangat tidak bisa didiamkan, teman-teman. Apalagi jubir dari istana seperti tersebut menyelipkan, bahkan memberikan tanggapan, ya masak saja. Jadi seakan-akan ini disipili, teman-teman. Seakan-akan kasus ini bukan kasus yang sangat besar. Jadi ini jangan kita biarkan. Kita sebagai masyarakat akan selalu mendukung Tempo, teman-teman. Tetap semangat untuk saudara-saudaraku jurnalis Tempo. Tidak usah gentar dan teror apapun demi tegak kebenaran. Wahai pemerintah, wahai seluruh rakyat Indonesia, para pejabat udah bosan duduk di kursi pemerintah. Mereka minta digusur ke secepatnya. Pak Prabowo Subianto sendiri cara berkomunikasi dengan rakyat juga tidak memperhatikan keresahan publik, bahkan menyakiti hati rakyat, termasuk juga perilaku dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Pengetahuan Hasan Nasbi memang hanya segitu, Mas Adi Prino. Dia lupa sekarang jadi pejabat, terasa bajar. Tentu dia harusnya sebagai pejabat tentu harus mendengarkan segala informasi-informasi, bukan menjadi bajar, teman-teman. Terima kasih Mas Andi yang telah mencerdaskan masyarakat dalam politiknya. Jadi kita juga mengucapkan terima kasih karena dia mengupas tuntas bagaimana permainan-permainan politik saat ini. Makasih Bang Andi sudah bersuara soal kasus ini. Maju terus Tempo, maju terus bocor halus. Tetap semangat Mbak Cica, tetap kritis, tetap bongkar, jangan takut, kami mendukungmu. Tentu kita sebagai masyarakat akan mendukung selalu adanya politik intimidasi. Kita juga memberikan dukungan terhadap Caca. Tetap kritik dan bongkar hal-hal apa yang terjadi di negara kita ini. Kami selalu memerlukan, kami akan selalu mendukung bahwasanya Tempo harus mendapatkan dukungan politik terhadap mereka. Bukan hanya dunia politik, tetapi masyarakat juga harus memperjuangkan kebenaran. Rejim merasa terganggu dengan pemerintahan Tempo. Tetaplah kritis, Tempo rakyat mendukungmu. Tempo tetap menyalak dan mantap, semangat mantap, mantap.
Jubir kampungan, terkesan mereka tahu rencana teror tersebut, sehingga punya komentar seperti merendahkan. Sekaligus, kelas jubir presiden tetap memberikan jawaban seperti orang yang tak berdidikan, memalukan sekali. Tentu jawaban-jawaban yang telah dilontarkan oleh Hasan Asbin itu tidak pantas didengarkan oleh publik. Dia adalah bukan hanya sebagai masyarakat lagi, tetapi sebagai pejabat dan bahkan sebagai jubir pemerintahan. Tentu tidak layak, teman-teman. Dan itu kasus ini juga tidak wajar lagi. Ini salah satu intimidasi yang sangat keras, yang sangat diperhatikan. Dan tentu pemerintahan juga harus segera turun untuk menyelesaikan kasus tersebut. Wajar, ini adalah Indonesia, pejabat korup dan tidak peduli sama sekali kepada rakyat. Yang penting mereka-mereka bahagia sendiri. Negara ini mau dibawa kemana kalau pejabat tidak tahu persoalan bangsanya? Maju terus tempo, pencerahanmu mendidik bangsa ini. Tentu inilah yang menjadi perhatian, teman-teman. Sebagaimana Tempo ini memberikan kritikan-kritikan yang pedas soal pemerintahan, membongkar korupsi. Tentu siapa yang membencinya? Ya para pejabat-pejabat yang terlibat korupsi. Itu yang bermain di sana. Tentu kita serahkan terhadap Kapolri atau KPK ataupun yang bersangkutan terhadap ini yang bisa menangani, tentu kita serahkan. Semoga terbongkar siapa pengirim tersebut dan seharusnya layaknya dipenjara karena ini suatu intimidasi terhadap Tempo. Tolong Mbak Caca masak itu kepala babi terus kirimkan ke Hasan Nasbin biar dimakan keluarganya Hasan Nasbin semua. Iya teman-teman, karena wajar saja ketika masyarakat atau netizen mengomentari, wajar saja masyarakat sangat kritis dan tidak suka dengan statement Hasan Nasbin tersebut karena tidak layak teman-teman sebagai pejabat mengatakan seperti itu. Ya wajarlah kalau misalnya masyarakat mengatakan ya suruh aja Caca memasak sehingga kirimkan lagi ke Hasan Nasbin agar dimakan keluarganya. Itu sangat pedas teman-teman, sendiri yang sangat pedas. Apabila presiden kalau ditanya paling jawabnya das. Dari omongannya jubir presiden sudah karakter kualitas rendahan. Harap dimaklumi, memang dari dulu gaya si Hasan emang gitu. Saya heran kok bisa jadi jubir padahal level komunikasinya ya gitulah. Orang-orang di sekeliling istana memang orang-orang dangkal secara kompetensi dan etika. Akibat dalam politik akademik ya asal-asalan, asal-asal pilih, asal tunjuk, asal bikin kebijakan, asal ngomong. Mau sampai 2009 begini terus, tentu jangan biarkan teman-teman. Kita harus melindungi negara ini tentu untuk memajukan Indonesia di tahun 2045 menuju emas. Tapi ketika banyaknya koruptor-koruptor sehingga Tempo pun diserang karena mengkritik soal pemerintahan sekarang. Jadi jangan kita biarkan, kita sebagai masyarakat tetap mendukung. Omongan di istana gambaran orang-orang yang tak berpikir, artinya sibuk dengan kepentingan golongan, maka sama halnya menyimpan bom waktunya. Rakyat yang mana, Bung? Permainan Tempo sudah terbaca, Bung. Sebelum ada teror, Tempo sangat gencar menyerang pemerintahan, dan setelah ada teror langsung melembam. Seolah-olah pemerintah yang salah dan kambing hitamnya dalam posisi seolah-olah terjelumi. Tentu bukan begitu teman-teman, karena soalnya Tempo memberikan fakta-fakta. Tentu mengkritik pemerintahan juga untuk menyelamatkan untuk lebih baik ke depannya. Jadi tidak masalah teman-teman. Tapi ketika kita Tempo diserang dan diteror, dikirimkan kepala babi atau tikus, ya seharusnya kita masyarakat harus mendukung Tempo untuk tidak gentar dengan ini teman-teman. Teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.